Oke, halo teman-teman, Gembala Golfy di sini. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas salah satu reels yang kemarin viral banget gitu sampai menyentuh banyak banget viewers. Sebelumnya kita mau berterima kasih dulu sama teman-teman Gembala semua, sobat Gembala dimanapun berada gitu, buat teman-teman yang selalu like, selalu komen, bahkan save juga dan share ke teman-teman lainnya konten-konten kita. Itu sangat-sangat berarti banget gitu buat kita. Terutama buat itu juga bisa naikin konten kita yang akhirnya bisa lebih kesebar lagi buat ditonton lebih banyak orang lagi gitu. Nah, konten kemarin itu yang rame adalah konten yang di bicep. Kalau teman-teman ingat, itu kontennya kita mungkin bisa di-apply dulu ya, konten reelsnya. Jadi di konten itu tuh kita mindahin, jadi perbedaan mindahin gibi yang ukurannya kecil gitu, yang 6 cm, yang 8 cm, sama yang 15 cm gitu. Dan videonya pun nggak lebih dari 10 detik sebenarnya. Cuman kita pun sebenarnya nggak nyangka gitu bisa sampai ditonton sampai 6,2 juta kali. Which is itu banyak banget, dan kita nggak nyangka sama sekali juga itu bakal se-viral itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang nge-like dan komen gitu. Nah, di konten ini tuh sebenarnya banyak banget kita dapat komentar gitu. Ada komentar positif, ada komentar negatif, ada juga yang masih bertanya-tanya gitu ya. Kamu bertanya-tanya gitu ya. Soal si konten ini gitu, sebenarnya ini tuh kontennya apa sih gitu. Kalau dari kita, sebenarnya ini mau klarifikasi aja ya. Itu cuman perbedaan karena biasanya kita kalau mindahin gibi 6 cm itu masih berani aja gitu pakai tangan langsung dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu. Kalau yang 15 cm ke atas biasanya kita udah agak was-was gitu karena kan si gibi itu geraknya cepet banget gitu ya, terus agak tajam juga gitu. Jadi ya itu doang sih sebenarnya, karena yang 15 ke atas itu biasanya kita lebih was-was gitu dan takut kena tangan dan sebagainya gitu. Nah, di sini banyak banget yang komen katanya lebay lah, lemah lah, segala macam gitu. Tapi ya kita punya cara masing-masing lah gitu ya buat mindahin gibi gitu. Nah, terus di sini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab juga sih sebenarnya. Kayak sekalian aja kita coba jawab kali ya. Ada yang nanya, bahaya nggak sih Min kalau ditaruh di kolam koi? Nah, sebenarnya bahaya atau enggak, sepengalaman kita ya, ditaruh di kolam koi ataupun ikan hias lainnya itu aman-aman aja, dengan catatan si gibi ini tuh size-nya nggak jomplang sama ikan kita. Misalkan ikan kita tuh size-nya rata-rata 15-20 cm. Nah, gibinya jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar gitu, biar nanti bisa hidupnya itu beriringan gitu, sama-sama size dan nggak ada yang mendominasi salah satunya gitu, entah itu gibinya yang usil ke ikannya ataupun ikannya yang usil ke si gibinya gitu. Terus lanjut mau tanya kenapa takut pegang ikannya. Ya itu kayak yang udah tadi kita jelasin ya, sebenarnya cuma karena takut tajamnya itu kena tangan dan takut loncat sih sebenarnya, karena kan geraknya cepet banget itu si gibi. Terus yang kita pakai biasanya yang lebih aman dan nggak agresif itu yang spesifik kodenya L083 gitu ya. Jadi bukan sapu-sapu lainnya, bukan kode lain, yang kita pakai itu kode itu, dan relatif lebih aman dan gak agresif gitu kalau di tempat kita selama kita coba. Nggak pernah tuh ada kejadian matanya copot atau badannya luka-luka atau apalah itu, dan ya sepengalaman kita sih nggak pernah ada kejadian kayak gitu ya. Jadi harus diperhatiin tuh si jenisnya dan juga size-nya. Nah, terus katanya di sungai banyak aman kalau dipegang ya. Tapi rata-rata di sungai biasanya warna hitam sih setahu aku. Yang albino itu jarang gitu. Dan sebenarnya sapu-sapu juga kalau di alam tuh lumayan merusak ya untuk ekosistem yang ada di sungai gitu. Nah, itu juga buat teman-teman kalau misalkan punya sapu-sapu di rumah dan udah misalkan nggak kepake lagi, udah besar atau segala macam, jangan sampai dibuang ke sungai gitu, karena memang nggak baik gitu buat ekosistem sungainya. Nanti bisa nggak seimbang lah gitu, ada si sapu-sapu yang mendominasi makan ikan-ikan kecil dan segala macam yang ada di sana kayak gitu. Perlu teman-teman tahu juga ya, jadi
sepanjang kita kenal dan tahu Gibi, ternyata kode yang ini tuh ya, yang L083 ini adalah kode yang lumayan rare gitu ya, yang sangat-sangat langka gitu. Emang nggak banyak orang yang punya, nggak banyak orang yang jual gitu. Makanya teman-teman buat yang mau pelihara, yang butuh untuk makanin lumut, kita ada sih. Cuman memang stoknya itu nggak banyak, biasanya emang agak rebutan juga gitu. Jadi pantengin terus pokoknya di Instagram kita. Kalau ada stok biasanya kita upload dan biasanya suka rebutan. Jadi jangan sampai kehabisan. Di sini banyak juga sih yang sharing gitu, kayak dia juga punya warna hitam atau yang size-nya lebih besar segala macam. Nah, kenapa ikan ini sering mati ya di akuarium saya padahal kondisi air bersih, aerator nyala. Udah 2 kali mati pelihara ikan albino. Nah, sebenarnya kan kalau ikan sapu-sapu ini tuh termasuk ikan yang cukup kuat ya, nggak yang rentan, karena kayak ikan mas koki itu kan sebenarnya lebih rentan ya, lebih gampang ya, lebih rentan lah gitu dibanding sapu-sapu ini gitu. Nah, yang terpenting ketika kalian punya sapu-sapu baru, aklimasinya tuh harus lebih intensif lah gitu, lebih apa ya, lebih lama dan lebih ya pokoknya lebih bener lah gitu mengaklimasinya gitu. Dan sebenarnya kayak misalkan beli dari luar kota, Gibi ini nggak perlu karantina gitu asalkan aklimasinya benar kayak gitu. Ini ada yang nanya, emangnya kenapa dia gigit? Kah gigit? Enggak sih ya, karena kayaknya giginya di dalam gitu ya, cuman dia tuh emang nyedot aja gitu. Dan itu bukan alasan kita kenapa nggak dipegang sebenarnya, cuman karena yang tadi, karena takut tajam dan takut loncat gitu. Mirip ikan sapu, ya memang ikan sapu sih sebenarnya, bukan mirip ya, memang sapu gitu, cuman ini albino dan kodenya yang tadi spesifik L083 gitu. Nah, terus pertanyaan nih, dari sekian banyak pertanyaan yang paling banyak dimention, ditanyain, dan udah sebenarnya kita jawab beberapa kali gitu sampai bosen. Pertanyaannya itu adalah, ini sapu-sapu atau bukan? Ini kok mirip sapu-sapu? Ini sapu-sapu bukan ya? Jadi ini tuh sapu-sapu gitu. Gibi Sep itu adalah sapu-sapu, adalah pleko gitu. Bedanya apa? Bedanya warnanya, karena albino ini warnanya kuning mentega gitu ya, terus matanya warnanya merah gitu. Jadi sapu-sapu atau bukan ya sapu-sapu. Gibi Sep itu sapu-sapu, pleko itu sapu-sapu, Gibi Sep itu pleko gitu ya. Jadi nggak ada bedanya, cuman spesifik kodenya. Dan Gibi Sep tuh nama ilmiahnya. Nah ya, terus nanya juga bedanya apa sama sapu-sapu? Jadi sapu-sapu tuh Gibi Sep atau bukan? Sampai capek banget dia jawabinnya, karena udah beberapa kali dijelasin, udah beberapa kali diterangin sama atau enggak sama, beda atau enggak beda gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang bertanya-tanya lagi gitu ya soal itu, sama atau enggak sama, beda atau enggak sama, enggak beda gitu ya. Oke, mungkin segitu aja untuk sharing konten reels kita soal Gibi Sep yang sempat viral kemarin. Lagi-lagi kita mau ngucapin makasih banyak banget buat Sobat Gembala semua yang selalu nonton konten kita sampai habis, yang selalu like, share, komen, dan juga nge-save gitu ya. Itu berarti banget buat kita. Semoga kita bisa sharing lebih banyak lagi hal dan share banyak hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa nanti kalau ada konten baru ditonton juga, di like juga, di komen juga, dan di save juga. Share juga ke teman-teman lain biar makin banyak yang tahu, makin banyak juga yang nonton konten kita gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.